Hai guys, berita besar di dunia kripto sekarang di mana Binance kemungkinan akan membeli FTX yang berada di ambang kebangkrutan ini yang merupakan kata dari SBF, CEO daripada FTX. Kita akan lihat apa yang dia katakan dan kita juga akan melihat kondisi Bitcoin sekarang yang tidak terlalu baik, sangat bearish sekali. Kita akan lihat technical analisisnya kira-kira bagaimana. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya, di mana terjadi dump yang sangat cepat sekali di kemarin dan close itu di harga 18.500. Ini close-nya itu setinggi di tanggal 21 September, itu merupakan jadi sama levelnya di sini, kita belum close lebih rendah daripada itu, tetapi kita mencapai daerah yang lebih rendah lagi, yaitu 17.200 ya, lebih rendah dibandingkan dengan di bulan Juni. Dan kondisi sekarang hari ini masih sideways, biasanya setelah terjadi pergerakan yang besar pasti akan ada sideways-nya. Kita harus lihat apa yang terjadi. Indikator semuanya bearish di bawah 50, terjadi crossover ke bawah dan ada red dot yang besar di sini. Jadi kondisi sangat bearish sekali ya teman-teman. Jadi belum ada expect untuk naik ke atas. Kalau kita lihat di time frame 4 jamnya ada volume yang cukup besar di daerah sini, merupakan volume 4 jam yang paling besar selama ini, sangat besar sekali ya, yaitu di 4 jam yang dini hari tadi, dari jam 11 malam sampai ke jam 3 dini hari tadi. Harga sempat naik ke daerah 20.500, rupanya cuma tes garis ini saja, kemudian dari situ sampai jam 3 pagi itu turun sampai ke 17.100-an. Langsung naik dari situ sekitar 8%. Jadi seperti yang saya katakan di video sebelumnya, funding rates itu lagi positifnya dan tinggi-tingginya banget. Jadi itu yang memicu whale-whale untuk yang namanya berusaha untuk melikuidasi orang-orang yang ngelong ya. Dan saya yakin kalau pas banyak orang yang kena margin call di daerah sini, kena likuidasi ketika dump ini terjadi. Mereka pikir ketika ini naik itu market mulai recovery, rupanya di dump habis-habisan sampai ke bawah. Dan sekarang adalah masa-masa tenangnya, orang-orang mungkin akan belum banyak yang masuk posisi untuk futuresnya, jadi kita masih harus menunggu pola berikutnya itu bagaimana. Bitcoin harus cepat-cepat recovery naik ke atas 20.000 agar bisa tidak meninggalkan pola yang bearish. Kalau misalnya pola yang terbentuk ini tidak memperlihatkan recovery yang cepat, misalnya seperti bear flag, maka itu Bitcoin bisa ke harga yang lebih rendah lagi di 16 ribuan ya teman-teman. Nah, besok itu ada berita inflasi. Mungkin berita inflasi tersebut bisa memicu volatilitas yang pastinya untuk harga Bitcoin. Dan mungkin ya masih 50-50. Ada yang bilang inflasi sudah memuncak, ada yang bilang juga masih terjadi inflasi. Kita harus menunggu berita besok bagaimana. Tetapi anehnya adalah situasi indeks mata uang dolar ini sebenarnya bearish, masih turun ya dan sekarang juga dalam posisi turun. Dan ini seharusnya membuat harga Bitcoin naik, tetapi tidak ya. Sudah mulai ada ketidakkonekan ya, tidak berkorelasi lagi, tetapi secara kasar masih berkorelasi, tetapi ada ketidakkorelasian untuk kemarin dan beberapa hari lalu ya. Harusnya Bitcoin naik, kelihatan juga saham juga naik selama 3 hari terakhir ini, indeks mata uang dolar turun, jadi harusnya Bitcoin juga naik, tetapi karena mungkin ada event, ada situasi yang tidak kondusif sekarang ini di dunia kripto, jadi tidak terlalu baik untuk harga Bitcoin dan harga altcoin juga. Ya. Oke, S&P 500 kita lihat ini sebenarnya dia membuat yang namanya higher high, sudah mulai ada higher high di sini. Dan sebenarnya pola ini bullish karena ini adalah pola yang bisa menjadi pola reversal, nanti akan terkonfirmasi setelah dia mungkin menembus level 3.907 ya.
mungkin ini bisa turun dulu ke bawah, habis itu baru naik dari situ. Oke. DXY akan sangat bearish dan bagus untuk saham dan Bitcoin ketika dia menembus 109,273. Oke. Kita akan lihat apa yang dikatakan oleh SBF. Dia memiliki beberapa pengumuman FTX pertama dan investor juga sama. Kita telah mencapai sebuah kesepakatan untuk transaksi strategik dengan Binance dan Binance kemungkinan akan membeli FTX. Tim kita sedang bekerja keras untuk menyelesaikan sejumlah withdrawal yang terhambat yang tidak bisa dilakukan oleh pengguna-pengguna FTX. Ini semua aset akan di-cover 1:1. Ini juga salah satu alasan adalah kita menanya kepada Binance untuk membantu kita, ya. Ini membutuhkan beberapa waktu untuk settle, untuk selesai, kita minta maaf soal itu. Tapi hal yang penting adalah customer itu diproteksi. Banyak terima kasih kepada CZ Binance dan semua supporter. Ini merupakan pengembangan yang berfokuskan kepada pengguna yang memberikan manfaat kepada seluruh industri. CZ telah melakukan berbagai hal dan akan terus berusaha untuk membuat dunia yang global kripto yang lebih bebas dan lebih baik lagi. Oke. Nah, ada rumor yang saya tahu bahwa ada konflik yang beredar antara dua exchange ini, Binance dan FTX, tetapi Binance menunjukkan kalau mereka tetap komit untuk ekonomi global yang decentralized dan berusaha untuk bekerja memperbaiki, meningkatkan relasi industri dengan para regulator seperti para pemerintah. Nah, untuk FTX.US dan Binance.US ini merupakan dua perusahaan yang berbeda, jadi tidak ada masalah dengan itu. FTX.US ini withdrawal-nya bisa dilakukan dan tidak ada masalah soal itu. Jadi Binance mengakuisisi membeli FTX, terpaksa harus dilakukan seperti itu, kalau tidak FTX bisa hancur dan customer juga mungkin akan ini lagi ya, banyak yang rugi ya. Mending dibeli oleh Binance daripada membuat rugi customer dan nama SBF, nama Alameda Research, nama FTX juga rusak kalau misalnya mereka bangkrut ya. Ini merupakan langkah yang baik sekali ya. Dan kita lihat kalau ini koin BNB merupakan koin terkuat di tahun 2022, kelihatan dari BNB Bitcoin mencapai titik tertingginya sampai ke 0,02 hampir 0,02 dolar, masih naik sampai sekarang ini. Memang ada bearish divergence, tapi dari sisi fundamental sangat kuat sekali BNB. BNB USD juga turunnya tidak terlalu banyak banget dibandingkan dengan koin lain. BNB benar-benar merupakan koin yang terbaik performanya di tahun 2022 ini. Nah, ini ada sedikit kabar dari on-chain analysis dari BitInfoCharts, di mana kita bisa melihat rich list daripada pemegang Bitcoin, di mana hari ini jam 8 pagi tadi, Whale Ilco ini, yang saya namakan Ilco, dia baru saja membeli 1.449 Bitcoin ya, jadi sangat lumayan untuk membuat harga itu naik menurut saya. Dia biasanya belinya itu pas pagi-pagi jam 7, jam 8. Ini dia beli lumayan bisa membantu harga Bitcoin agar tidak terlalu jatuh ya. Dan mungkin dia akan membelinya juga ke depan-depannya karena harga Bitcoin sekarang lagi murah. Sangat cocok untuk kita DCA. Memang masih ada kemungkinan untuk ke 17.000, 16.000, 15.000, 14.000, kemanapun itu. Tetapi kita harus juga punya exposure membeli Bitcoin di sini untuk secara jangka panjang ya. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.